Di awal film memperlihatkan seorang pria tua yang merupakan seorang ayah dan juga seorang dosen teknik mesin. Ia bernama Jong Min. Saat itu ia tengah mengajar di kelasnya, namun di sisi lain terlihat seorang mahasiswi cantik berjenis kelamin betina yang selalu memperhatikannya dengan tatapan suka. Wanita tersebut bernama Yeon Jong. Oke, gua akan perkenalkan dulu semua keluarganya si Pak dosen ini, Wak. Untuk wanita ini adalah istrinya si Jong Min. Ia bernama Haeyoung. Mereka mempunyai dua anak udah gede berjenis kelamin jantan dan satunya lagi berjenis kelamin betina. Ini anak pertama mereka bernama Jisung. Ia sendiri bekerja sebagai manajer sebuah hotel ternama di Korea. Ia sendiri memiliki sikap yang sangat-sangat polos. Namun sebenarnya dia adalah kupu-kupu malam. Sementara untuk anak keduanya, ia bernama Jiwan. Ia adalah seorang mahasiswi jurusan arsitek. Mahasiswa maksudnya. Di sini ia terlihat menyukai salah satu wanita yang merupakan murid ayahnya yang selalu memperhatikan Jong Min di awal film tadi. Singkatnya, pada saat malam hari, Jong Min dan Haeyoung pun bermantap-mantap sampai larut malam. Karena sebelumnya Jong Min telah mengkonsumsi obat kuat untuk memperpanjang durasi mantap-mantapnya. Keesokan harinya terlihat Haeyoung yang sedang mengikuti kelas fotografi. Usut punya usut, ternyata niat utamanya dia hanya ingin menguntit tutornya yang seorang pria tampan. Sebab sebelumnya ia sudah jatuh cinta kepadanya. Sehingga ia diam-diam memotret mentimun yang dikurung miliknya si tutor itu. Namun apesnya suara kamarnya terdengar oleh si tutor itu. Sontak hal itu pun membuat dia berniat untuk melihat hasil foto yang dipotret oleh Haeyoung barusan. Pada akhirnya Haeyoung malu-malu dengan hal tersebut. Oh ya, untuk si tutornya ini kita panggil saja sebagai Daesu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Jiwan yang sedang mempersiapkan sebuah alat untuk mengintip si Yeonjong, wanita incarannya yang mempunyai body mon. Jiwan kemudian melaksanakan aksinya di perpustakaan dengan alatnya yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, Yeonjong tiba-tiba saja pergi dari perpustakaan dan hendak menuju ke toilet untuk modal. Sementara itu, Jiwan terus-terusan menguntitnya, sampai-sampai dia nekat masuk ke ruangan toilet cewek di sebelahnya si Doi untuk mengintipnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yeonjong keluar dari dalam toilet dan tidak jadi untuk babnya karena ada seseorang yang menelponnya. Sementara itu, posisi yang awalnya dihuni oleh si Doi telah digantikan oleh seorang wanita yang agak gendut yang sedang kebelet bab. Alhasil, si Jiwan pun salah target dan pada akhirnya ia ketahuan. Scene kemudian beralih kepada Jisung. Terlihat ia sedang sibuk atas pekerjaannya sebagai manajer hotel. Tak lama kemudian tunangannya kemudian datang menemuinya. Ia sendiri adalah seorang dokter yang kebetulan mampir ke hotel tempat kerjanya si Jisung ini. Di sini Jisung memang nampaknya terlihat sangat polos. Bahkan ia tidak ingin untuk berciuman. Semua keluarga sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Berawal dari si Haeyoung yang sedang melihat-lihat foto si Daesu hasil potretnya tadi siang. Sementara untuk suaminya yaitu si Jong Min, ia sedang stalking Facebooknya si Yeonjong yang terus-terusan meliriknya di awal film tadi. Yang juga si Yeonjong ini merupakan gebetan anaknya yaitu si Jiwan. Sementara kesibukan anaknya, di sini Jisung sedang bermantap-mantap dengan seorang pria di tempat kerjanya yaitu di hotel. Namun pria tersebut bukanlah tunangannya, ia adalah kekasih gelapnya si Jisung. Mereka hanya saling memuaskan diri mereka masing-masing. Keesokan paginya, Haeyoung diajak Daesu untuk minum bersama di sebuah kafe. Ia sendiri awalnya senang dengan hal tersebut. Namun saat Daesu mengatakan agar Haeyoung bersedia menjadi model telanjangnya, sontak hal itu pun akhirnya membuat Haeyoung menjadi sangat marah. Namun fakta sebenarnya, ia marah bukannya tidak mau. Akan tetapi si Haeyoung ini marah sebab ia tidak percaya diri dengan bentuk bodinya yang krempeng. Sehingga hal itu pun membuat Haeyoung mati-matian olahraga untuk memperindah bodinya biar ala-ala gitar Spanyol gitu lah. Scene kemudian beralih kepada si Jiwan. Terlihat ia sedang udo dan hendak melakukan colai. Sambil memenang video rekaman kemontokan tubuh Yeonjong hasil rekamannya. Di sisi lain sang ayah juga sama sedang colai sambil membayangkan si Yeonjong. Jadi intinya si anak dan si ayah ini mereka sama-sama sedang colai sambil membayangkan wanita yang sama juga yaitu si Yeonjong. Tiba-tiba saja Jisung masuk ke kamar ruangan sang ayah. Sementara hal itu pun membuat Jong Min terkejut. Di sini Jisung mengatakan agar ayahnya join untuk makan malam bersama. Setelah Jisung pergi, ia kemudian mengambil tisu bekas air kental dari mentimunnya. Namun ketika ingin hendak membuangnya, tiba-tiba saja Jiwan muncul dan mengambil tisu itu dengan alasan ingin membantunya juga. Sontak Jong Min pun sangat deg-degan dan gugup, karena air sperma dari mentimunnya masih ada di dalam tisu itu. Lebih kampretnya lagi, Jiwan malah meletakkan tisu itu di meja makan. Karena tisu itu dekat dengan si Jisung ini malah menggunakannya dari mulai nyusut tangannya hingga menyusut mulutnya. Sontak hal itu pun semakin membuat Jong Min semakin gugup tak karuan. Singkat cerita, akhirnya Haeyoung menjadi model foto tutornya itu. Singkatnya, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat setelah itu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Jiwan yang selalu menutur Yeonjong kemanapun dia pergi. Akan tetapi, Yeonjong malah tertarik dengan dosennya yang mana itu adalah ayahnya si Jiwan sendiri.
Singkatnya, pada saat mereka makan malam bersama di sebuah restoran, di sini Yeonjong secara terang-terangan bahwa dia menyukainya. Mendengar hal itu, Jongmin pun terkejut karena selama ini ia juga diam-diam menyukai Yeonjong. Pada akhirnya mereka pun melipir ke sebuah kamar hotel dan bermantap-mantap dengan penuh semangat. Keesokan harinya terlihat hubungan Haeyoung dengan si Daesuk pun semakin hari semakin dekat saja. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap juga. Di malam harinya saat di rumah, Jiwon kemudian curhat kepada ayahnya. Sebab saat ini ia sedang galau. Di sini ia menceritakan tentang sosok gadis gebetannya. Namun mereka tidak tahu bahwa gadis yang sedang